Benarkah Pecco Bagnaia merupakan calon pembalap Ducati yang paling sukses abad ini? Apakah dia pantas menjadi pahlawan Italia dalam dunia balap roda 2 paling bergengsi saat ini? Dan apakah dia akan mengalahkan Casey Stoner sebagai pembalap nomor 1 di Ducati? Berikut ini pendapat dari Pecco sendiri mengenai hal itu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rider Tua untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari kami. Terima kasih. Di paruh kedua musim 2023, para pembalap MotoGP berpeluang mengukir sejarah dalam dunia balap motor. Sejauh ini Pecco Bagnaia membukukan 4 kemenangan, Marco Bezzecchi 2 kali menang, Alex Rins 1 kali menang, dan Jorge Martin juga 1 kemenangan. Jadi musim 2023 telah menghasilkan 4 pemenang balapan berbeda dalam 8 Grand Prix pertama. Sementara pembalap lain masih mengejar kemenangan MotoGP pertama mereka. Bagnaia berpeluang bisa dinobatkan sebagai pembalap Ducati paling sukses dalam sejarah dengan 12 balapan tersisa musim ini. By the way, Bezzecchi meraih kemenangan MotoGP pertamanya di GP Argentina, sementara Martin di Sachsenring. Oleh karena itu, hanya tersisa 8 pembalap di starting grid saat ini yang belum memenangkan balapan di kelas Premier. Mereka adalah Johann Zarco dari Prima Pramac Ducati, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio dari Gresini Racing, Pol Espargaro dan Augusto Fernandez dari tim Gas Factory Racing Tech 3, Raul Fernandez dari Cryptodata RNF Team, Luca Marini dari Muni VR46 Racing Team, dan Takaki Nakagami dari tim satelit LCR Honda Idemitsu. Dalam peringkat pembalap MotoGP Italia tersukses, Pecco Bagnaia kini sejajar dengan pembalap peringkat ketiga Andrea Dovizioso setelah merayakan kemenangan MotoGP-nya yang ke-15 di GP Belanda Assen. Legenda MotoGP Valentino Rossi masih tak terkalahkan memimpin dengan 89 kemenangan di atas Giacomo Agostini yang meraih 68 kemenangan. Torehan Bagnaia memang masih jauh dari rekor tersebut, namun pembalap asal Turin berusia 26 tahun itu masih bisa dinobatkan sebagai pembalap Ducati tersukses tahun ini. Saat ini dia berada di peringkat kedua dengan 15 kemenangan di belakang Casey Stoner yang telah merayakan 23 kemenangan. Apakah Pecco bisa melampaui pencapaian Casey Stoner? Kita lihat saja di paruh kedua musim ini. Sementara itu, hingga saat ini pembalap Prancis berhasil memenangkan 98 Grand Prix. Hal ini memberi Johann Zarco dari Prima Pramac Ducati dan Fabio Quartararo dari tim pabrikan Yamaha memiliki kesempatan untuk mengklaim kemenangan balapan ke-100 bagi negara mereka tahun ini. Prancis juga sangat dekat dalam hal statistik kemenangan. Sementara Zarco memimpin dengan 16 kemenangan balap yang tersebar di semua kelas. El Diablo mengejarnya dengan 12 kemenangan. Sedangkan di kelas MotoGP, Quartararo menjadi pembalap Prancis tersukses sepanjang sejarah dengan 11 kemenangan. Regis Laconi yang merayakan satu-satunya kemenangan di kelas 500cc pada tahun 1999 berada di peringkat 2 dengan selisih yang sangat jauh. Kemenangan Alex Rins di Austin 2023 dengan Suzuki dan Honda membuatnya masuk dalam daftar pembalap yang berhasil memenangkan balapan dengan 2 merek berbeda di era MotoGP, termasuk Jack Miller dengan Honda dan Ducati, Andrea Dovizioso juga dengan Honda dan Ducati, Casey Stoner dengan Ducati dan Honda, Jorge Lorenzo dengan Yamaha dan Ducati, Maverick Vinales dengan Suzuki dan Yamaha, Max Biaggi dengan Yamaha dan Honda, dan Valentino Rossi dengan motor Honda dan Yamaha. Joan Mir di Repsol Honda Team dan Miguel Oliveira dari RNF Aprilia Team juga berpeluang masuk daftar tersebut musim ini. Sementara Joan Mir sebelumnya menang dengan Suzuki. Miguel Oliveira meraih total 5 kemenangan MotoGP dengan KTM. Di musim 2023 ini, Maverick Vinales dan Jack Miller sama-sama bisa membuat sejarah baru. Salah satunya bisa menjadi pembalap pertama dalam sejarah MotoGP yang menang di 3 pabrikan berbeda. Vinales bisa merayakan kemenangan dengan Suzuki, Yamaha, dan Aprilia, sementara Miller bisa menang dengan Honda, Ducati, dan KTM. Sementara ada beberapa pembalap yang hanya bisa menang di 1 pabrikan saja. Kapan pindahnya? Tanya netizen.
Sebagai pemimpin klasemen, kini Pecco Bagnaia berada di jalur untuk merebut gelar dunia MotoGP keduanya. Menjelang dimulainya musim 2023, pembalap Ducati itu memutuskan untuk memakai nomor start 1 di Desmosedici GP23 miliknya, bukan nomor lamanya 63. Dengan nomor 1 di motornya, ini artinya Pecco akan dikenal luas dengan status juara bertahan yang diperjuangkannya selama 1 tahun terakhir. Dengan mengejar ketertinggalan lebih dari 90 poin. Sebuah effort luar biasa yang seharusnya menjamin pengakuan bahwa rider berusia 26 tahun itu telah membuat sejarah. Dalam sebuah wawancara, Pecco berbicara tentang status pahlawan di MotoGP dan mengungkapkan mengapa dia masih harus membela diri dari kritikan yang dilontarkan orang-orang di negaranya sendiri. Menurut Pecco Bagnaia, apakah MotoGP saat ini kehilangan ikon dan apakah dia ingin mengambil peran itu? Pecco berujar, cerita dengan karakter heroik ini tidak menarik bagi saya. Karena menurutku setiap orang harus menunjukkan diri mereka apa adanya. Bagi saya, hasil di truk menentukan seorang pembalap. Bukan bagaimana mereka berperilaku dan peran apa yang cocok untuk mereka. Jawab rider pabrikan Ducati Lenovo itu. Francesco Bagnaia menambahkan. Sekarang semuanya berbeda dibandingkan masa Fantastic Four, yakni Rossi, Lorenzo, Pedrosa, dan Stoner serta kemudian dilanjutkan Marc Marquez. Saat ini semua pembalap baik di tim pabrikan atau tim satelit memiliki motor yang sama-sama bisa dipacu untuk bersaing di depan. Di masa lalu, tim satelit memiliki motor yang bahkan tidak mencapai 80% dari level mesin pabrikan. Situasinya telah banyak berubah. Di Spanyol, saat ini jumlah penonton balap Formula 1 mencapai level yang sebelumnya dipegang sepak bola. Ketertarikan ini pada dasarnya dipicu oleh satu nama yakni Fernando Alonso. Pada akhirnya, setiap olahraga membutuhkan seseorang untuk memimpin dan untuk menjadi acuan. Pecco mengatakan, setauku hal yang sama terjadi di Spanyol saat Marc Marquez ikut balapan. Apa yang dilakukan Alonso luar biasa. Dia memancarkan motivasi dan tekad. Dia satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu, ujar tunangan Domizia Castagnini itu. Hal ini bisa digambarkan seperti seolah-olah dan tiba-tiba Valentino Rossi muncul kembali di puncak karirnya. Pecco melanjutkan, perbedaannya adalah motivasi yang ditemukan Fernando Alonso dengan mobil barunya sungguh menakjubkan. Wajar jika jumlah penonton meningkat di Spanyol, tegas rider asal Turin, Italia itu. Mengapa orang-orang di Italia begitu kritis terhadap Pecco Bagnaia? Dia berujar, tidak masalah apakah itu di Italia atau di Spanyol. Menurutku orang-orang sangat terikat dengan masa lalu dan membuat kesalahan dengan membandingkan pembalap dari masa lalu dengan masa kini. Mereka tidak dapat membandingkan saya dengan Casey Stoner yang memenangkan kejuaraan dunia bersama Ducati pada tahun 2007, jawab murid VR46 Academy itu. Jika kita berbicara dengan rider muda yang sekarang mulai mengikuti balapan, saya yakin mereka akan memberitahumu bahwa mereka menyukai apa yang saya lakukan. Dan sebagian dari mereka tidak mengikuti atau tidak tahu sepak terjang Casey Stoner. Jika kita berbicara dengan seseorang yang telah mengikuti seluruh era Valentino, Casey, Dani, Lorenzo, dan Marquez, mereka akan mengatakan bahwa Casey Stoner lebih baik dari saya. Pungkas rekan setim Enea Bastianini itu. Meskipun Pecco tidak mau dibandingkan dengan para pendahulunya di Ducati. Namun secara statistik kemenangan balap dan pencapaian gelar dunia, dia masih berpotensi melebihi Casey Stoner. Karena dia masih muda dan motor Ducati sedang dalam performa bagusnya. Sementara lawan ketar-ketir dengan pencapaian para pembalap Ducati musim ini yang semakin tak terbendung, terutama Pecco Bagnaia.